Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di dalam bab ikatan kimia, yaitu mengenai materi kepolaran. Apa itu kepolaran? Diambil dari kata dasar polar, polar itu dari bahasa Inggris yang artinya kutub. Kalian tahu dong, kalau kutub kan selalu berlawanan arah, ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, kalau dalam ikatan kimia, kalian tahu nggak ikatan yang terdiri dari unsur yang bermuatan positif dan unsur bermuatan negatif? Yap, pastinya adalah ikatan ion. Ingat ya, ikatan ion itu selalu terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam itu selalu bermuatan positif dan unsur non-logam selalu bermuatan negatif. Jadi, dapat dipastikan semua senyawa yang terbentuk dari ikatan ion itu bersifat polar. Nah, unsur yang bermuatan positif menjadi kutub positif, dan unsur yang bermuatan negatif menjadi kutub negatif. Kalau begitu, bagaimana dengan ikatan kovalen? Ikatan kovalen kan terdiri dari unsur non-logam dan unsur non-logam. Dua-duanya bermuatan negatif. Kalau begitu, ikatan kovalen bersifat tidak polar dong. Yap, betul. Tapi ada juga ikatan kovalen yang bersifat polar. Kenapa ada ikatan kovalen yang bersifat polar? Karena di dalam senyawa kovalen tersebut terdapat perbedaan keelektronegatifan. Misalnya nih, dalam senyawa kovalen AB, unsur A memiliki nilai keelektronegatifan 1. Dan unsur B memiliki nilai keelektronegatifan 3. Sehingga unsur B di sini lebih elektronegatif kan dari unsur A. Dengan adanya perbedaan keelektronegatifan, terjadilah pembentukan kutub atau polarisasi. Unsur B yang lebih elektronegatif akan menjadi kutub negatif, dan unsur A yang kurang elektronegatif akan jadi kutub positif. Nah, udah tahu kan kenapa senyawa kovalen bisa bersifat polar? Kalau begitu, bagaimana cara membedakan senyawa kovalen yang bersifat polar dan senyawa kovalen yang bersifat nonpolar? Nah, caranya kita lihat jumlah atom yang menyusun senyawa tersebut. Yang pertama, kalau misalnya jumlah atomnya diatomik atau cuma 2 atom. Kalau misalnya 2 atom tersebut sama jenisnya, dia termasuk ke dalam senyawa kovalen nonpolar karena tidak terdapat perbedaan keelektronegatifan. Misalnya, senyawa H2, O2, F2. 2 atom tersebut terdiri dari unsur yang sama. Kalau misalnya 2 atom tersebut berbeda jenisnya, misalnya unsur HCl, HBr, ClBr, nah itu termasuk ke dalam senyawa kovalen polar karena terdapat perbedaan keelektronegatifan. Selanjutnya, kalau senyawa tersebut terbentuk lebih dari 2 atom atau poliatom, bisa dilihat dari ada atau tidaknya pasangan elektron bebas di pusat. Kalian masih ingat kan struktur Lewis? Kalau ada pasangan elektron bebas di pusat, dia termasuk ke dalam senyawa kovalen polar. Sedangkan kalau tidak ada pasangan elektron bebas, berarti termasuk kepada senyawa kovalen nonpolar. Misalnya pada senyawa NH3. N memiliki elektron valensi 5. N sebagai pusat memiliki 5 elektron di sekelilingnya. Dia mengikat 3 elektron dari masing-masing 1 elektron H. Nah, N memiliki 1 pasangan elektron bebas, sehingga NH3 ini termasuk ke dalam senyawa kovalen polar. Untuk senyawa kovalen nonpolar, dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Misalnya, senyawa CH4. C memiliki elektron valensi 4. Di sekeliling C terdapat 4 elektron, dan 4-4-nya mengikat 1 elektron dari H. Jadi tidak ada pasangan elektron bebas. Nah, CH4 berarti termasuk kepada senyawa
kovalen yang nonpolar.